Saya bersama Profesor Sahiron, mantan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Surabaya, Yogyakarta. Yogyakarta, sorry, Ya, Yogyakarta, dan sekaligus sekarang sedang diamanati Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam betul. Kementerian Agama Republik Siap. Indonesia, dan beliau adalah guru besar di bidang tafsir Al-Quran ya, Ya, Prof. betul, betul. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah, Bib. Prof, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan beliau juga Dewan Ahli di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Betul. Nah, Prof, saya ingin mulai dari latar belakang terlebih dahulu, Ya, siap. sehingga Prof Sahiron menjadi seorang profesor. Ya. Ya, pertama singkat saja ini, Bib Iya. ya. Saya waktu setelah lulus SD itu mondok, menyantri di Pondok Pesantren Rodotul Thalibin, Babakan Ciwaringin Cirebon. Itu selama 6 tahun, jadi Tsanawiyah Aliyah. Oke. Nah, di SMP, situ SMA berarti ya? berarti betul, SLTP dan SLTA, betul. Nah, disitulah saya belajar kitab kuning, ya, mulai dari ilmu alat, fikih, tasawuf, dan seterusnya. Baik, kemudian setelah lulus, lalu saya S1 di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hmm. Itu mengambil jurusan tafsir hadis. Dulu masih digabung antara tafsir dengan hadis. Nah, itu selama ya di S1 5 tahunan ya kurang lebihnya. Nah, kemudian setelah itu saya ngambil S2. S2 di McGill University di Kanada. Itu 2 tahun di sana mengambil program master. Sudah selesai 1998, kemudian kembali ke Indonesia dan menjadi dosen di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang sekarang menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Negeri Sunan Kalijaga. 98 sampai 2000 itu saya mengajar di Fakultas Usuluddin di jurusan tafsir hadis. Nah, kemudian tahun 2000 sampai 2001 sampai 2006 saya mengambil program S3 dalam bidang Islam Kunde, Islamic Studies, ya, dan juga filsafat barat di Universität Bamberg, Jerman. Ya. Itu sejarah keilmuannya. Nah, Gitu. Prof, sebelum saya berbicara tentang tafsir, Ya. saya ingin memulai dari bagaimana Prof Sahiron melihat Al-Quran terlebih dahulu. Ya, Al-Quran bagi saya ya itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti bahwa Allah menurunkan wahyu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan fungsinya sebagai rahmatan lil alamin. Ini yang jadi antara wahyu dan fungsi rahmatan lil alamin jangan sampai dipisahkan ini, Beb. Nah, jadi dari satu sisi Al-Quran adalah wahyu yang ini mengandung hidayah, ya, petunjuk-petunjuk kehidupan bagi umat manusia, wabil khusus bagi muslim, bagi kita semua. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga kita harus selalu mengingat bahwa Al-Quran itu rahmatan lil alamin. Bahwa Al-Quran itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta ini, Beb. Jadi untuk manusia, untuk jin, untuk siapapun ya, binatang dan juga lingkungan gitu. Artinya bahwa semua ayat suci Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu mengandung bentuk kasih sayang. Artinya seluruh aturan, seluruh ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia, kemaslahatan alam semesta ya secara keseluruhan, dan juga menuju kepada mengarahkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat gitu loh. Bisa berikan satu contoh, Prof, Ya. tentang bagaimana Prof Sahiron merasakan aspek kekasih sayangan Al-Quran Iya. itu. Nah,
Saya memulai dari dua macam ayat. Hmm. Di dalam surat Ali Imran ayat 7, itu kan disebutkan bahwa macam ayat suci Al-Quran itu kan ada dua ya. Hmm. Ada yang pertama kita sebut dengan muhkamat, ayat-ayat muhkamat. Biasa orang menerjemahkannya itu ayat-ayat yang mudah, yang jelas. Nah, dan yang kedua mutasyabihat, ayat yang tidak jelas atau sulit difahami. Implisit ya. Iya, jadi gitu. Nah, begini, Fib. Pertanyaannya adalah, ini definisinya gimana? Al-Quran tidak mendefinisikan apa itu muhkamat dan apa itu mutasyabihat, tidak ya. Tetapi bagi pemahaman saya nih, setelah memang ini di kalangan para ulama juga berbeda pendapat, apa itu ayat muhkamat dan apa itu ayat mutasyabihat. Ayat yang jelas dan ayat yang tidak jelas itu diperdebatkan. Bagi saya akhirnya setelah banyak membaca, kemudian begini, yang paling kami bisa terima itu adalah definisi bahwa ayat muhkamat, ayat yang jelas ya, itu adalah ayat-ayat yang direct meaning-nya, yang makna langsungnya itu klop banget dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Misalnya ayat tentang keadilan. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, itu siapapun tidak akan menolak bahwa orang itu harus berbuat adil kepada siapapun, ya kan? Itu muhkamat tuh. Jadi ayat yang dari sisi bahasa tidak ada problem atau tidak ada diskusi perdebatan, dan dari sisi kontennya klop banget dengan rahmatan lil alamin, bentuk kasih sayang Tuhan itu. Nah, jadi misalnya saya contohkan tadi, ayat tentang keadilan, itu muhkamat tuh. Ayat tentang, ya tadi saya sebutkan, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Atau contoh yang lain, misalnya, walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan, kata Allah, bani Adam, manusia. Muhkamat. Ya, kemanusiaan. Ya kan? Ada keadilan, kemanusiaan, kejujuran, amanah, dan seterusnya. Ayat ini ayat muhkamat nih, Bib. Ayat muhkamat, ayat yang jelas karena memang kontennya dari sisi bahasa tidak ada problematika di situ, dalam arti tidak diperdebatkan maknanya dan macam-macamnya. Dan dari sisi konten klop banget dengan ide moral, dengan kasih sayang, dengan yang sifatnya universal. Universal lah gampangannya begitu. Nah, sementara ayat-ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang nampaknya tidak klop banget. Nampaknya tidak klop dengan rahmatan lil alamin. Contohnya adalah ayat perang, Bib. Misalnya, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi, al-ayah ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumul akhir, hari akhir, wala yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu, dan tidak mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, wala yadinuna dinal haqqi, dan tidak memiliki sistem keberagamaan yang benar, tidak tauhid lah gampangnya. Perintah membunuh di ayat ini, direct meaning-nya, makna langsungnya itu belum klop dengan hati kita. Loh, kok suruh membunuh? Iya, padahal Ya, agama. betul. Nah, ini tuh masuk dalam kategori ayat sulit atau ayat mutasyabihat. Yang ini seseorang harus memahaminya, menafsirkannya, dan juga mengimplementasikannya berhati-hati. Harus melihat konteksnya, selain kebahasaan, konteks sejarahnya seperti apa, kayak begitu, Bi. Ya. Nah, itu. Nah, kalau ini difahaminya dengan baik, ayat-ayat perang yang semacam itu, maka nanti ternyata itu tuh ada sisi rahmatan lil alaminnya. Gitu. Misalnya ayat yang pertama turun tentang perang ini. Itu Al-Hajj ayat 39.
udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu kan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah tentang perang. Nah, kalau kita lihat konteks sejarah, anggap saja ini analisa bahasa selesai nih, Beb ya. Analisa bahasa selesai. Harus kita lihat konteksnya, kenapa diizinkan saat itu, seperti apa sih situasinya. Ini kan menjelang perang Badar. Nah, Nabi Muhammad berdakwah, Nabi Muhammad posisinya sudah berada di Madinah, baru kurang lebihnya 2 tahun. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bertabligh, berdakwah, dilakukanlah oleh Kanjeng Nabi Muhammad tanpa adanya permusuhan dengan siapapun. Tetapi musyrik Makkah itu tidak terima itu. Sampai Nabi Muhammad hijrah atau pindah ke Madinah itu kan masih merangsek terus. Padahal kan Nabi Muhammad sudah mengalah, ya sudah, kalau kalian tidak mau menerima saat ini ya saya pindah. Kan begitu, gampangannya begitu ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, ini kan Nabi Muhammad berdakwah keislaman, lalu kemudian musyrik Makkah tidak terima, masih tidak terima, mengejar-ngejar terus. Bahkan orang-orang Islam orang-orang yang sudah masuk Islam di Makkah itu disakiti juga, dilukai, bahkan ada yang dibunuh. Nah, sudahlah. Kemudian ini musyrik Makkah mau menyerang Madinah. Para sahabat waktu itu mendengar, tapi Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada gerakan apapun, diam. Sampai para sahabat itu tidak sabar. Ya Rasulullah, jenengan ini apa takut kalau mempersiapkan diri lalu berperang dan seterusnya? Jenengan kan Rasulullah. Kenapa harus begini dan begitu? Jawaban Kanjeng Nabi apa? Ma kuntu ma'muran bil qital. Saya belum diperintah untuk berperang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan saya mempersiapkan diri bersama jenengan para sahabat, ya saya tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru turun udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Nah, ini mengapa kemudian diizinkan, karena memang negosiasi sudah tidak bisa dilakukan. Jadi musyrik Makkah itu betul-betul pengen menghancurkan Rasulullah, Madinah juga. Nah, kalau orang baik kemudian diam terus, ya maksudnya tidak melakukan aksi apapun untuk mempertahankan kebaikan, untuk mempertahankan sesuatu yang benar, kan lucu juga. Nanti itu hancur juga, ya kan? Maka kemudian Allah mengizinkan. Jadi diizinkannya perang tersebut itu karena dalam keadaan terpaksa. Sudah satu. Nih. Untuk bertahan diri lah. Itu bertahan diri, begitu. Nah, ini yang sering disalahpahamin ayat ini. Makanya perlu saya jelaskan di sini, Bibi. Jangan sampai salah memahami ayat-ayat perang. Gitu. Nah, oh iya. Salah satu buktinya nih ya, nah, ini yang kemudian harus dari sisi kebahasaan ya. Sedikit saya kutip lagi ya. Saya kutip lagi. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka orang-orang Islam, Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikeluarkan min diyarihim, dari daerahnya mereka, maksudnya Makkah. Ya, min diyarihim alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin, dengan tidak benar. Illa ayyaqulu rabbunallah, kecuali karena mereka itu kaum muslimin, Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah semata. Karena mengatakan la ilaha illallah, gampangannya itu dikeluarkan dari Makkah. Karena waktu itu Makkah zaman itu kan masih musyrik, masih orang-orangnya musyrik. Nah, gitu, penyembah berhala, penyembah banyak Tuhan. Berarti apa, Bib? Coba renungi, kalau ini kita renungi, maka kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa di Makkah saat itu tidak ada kebebasan beragama. Tuh, Bib.
Maka pesan rahmatan lil alamin Alamin. adalah bisa Nah, mendorong kebebasan. kebebasan beragama. Nah, itu maksudnya. Kalau kita renungi, di situ ada rahmatan lil alamin. Ini baru satu bentuk loh, Beb ya. Ada bentuk-bentuk yang lain rahmatan lil alamin. Nah, Prof. Sahiron, itu yang tadi soal Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Lil alamin. Tapi satu hal lain yaitu Al-Quran sebagai wahyu. Ya. Banyak orang masih ingin tahu bagaimana orang Islam bisa mengklaim dan membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu dari Tuhan. Ya. Ada banyak jawabannya, Bib. Cuma di kesempatan ini bisa saya sebutkan satu poin, ya. Itu namanya kemukjizatan Al-Quran. Mengapa ini pertanyaannya? Mungkin kan orang mengatakan, oh ya Al-Quran dibuat oleh Nabi Muhammad. Atau Al-Quran dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi misalnya. Iya. Ini bisa terbantahkan, Bib. Bahwa Al-Quran itu ya betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan Nabi Muhammad, bukan buatan para sahabat. Yaitu dari sisi kontennya, dari sisi isinya saja. Bagaimana Rasulullah SAW mengetahui hari akhir, yaumul akhir, bagaimana di akhirat begini ceritanya, begitu ceritanya, macam-macam ya. Di akhirat misalnya di surga ada kenikmatan yang begitu tingginya, begitu banyaknya dan seterusnya ya kan. Di neraka dan macam-macam, dari mana Nabi Muhammad tahu? Walaupun itu sama-sama spekulatif sebenarnya, Prof. Ya, Artinya tapi, orang yang tidak mengimani Islam ya. belum bisa memastikan bahwa itu betul-betul ada dan seperti itu ya. Begini, memang surga itu hanya diketahui secara detailnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, Nabi Muhammad kan pernah, menurut keyakinan kami tentunya umat Islam ya kan pernah Isra Mi'raj. Ketika Mi'raj menghadap Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan itu sempat diperlihatkan. Bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana apa, ya kan? Nah, dari situlah kemudian Nabi Muhammad setelah itu kemudian diberi wahyu sebelumnya juga sudah diberi, lalu kemudian waktu itu kan masih ada sekian tahun lagi diberi informasi-informasi yang berbagai macam itu. Bagaimana Rasulullah bisa mendeskripsikan secara detail tentang bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana macam-macam ya. Apa yang ada di laut. Apa yang ada di laut, apa yang ada di bumi dan seterusnya. Itu kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu belajar dari mana, Bib? Nabi Muhammad sejak awal itu juga bergaul biasa saja dengan pamannya, ikut berdagang dan seterusnya, tidak pernah membaca kitab suci yang lain, kitab Yahudi dan Nasrani tidak pernah dibaca. Dari mana? Bahkan deskripsi tentang surga dan neraka misalnya ya, itu di kitab suci lain tidak sedetail itu. Andikan detail itu Nabi Muhammad itu dia pernah membaca kok, kan begitu. Memang pernah berdiskusi, yang namanya manusia pernah sekali bertemu dengan pendeta Bahira umpamanya kan begitu. Itu masa pertemuan sekali bisa sedetail itu gitu loh, Bibi ya kan. Jadi dari sisi kontennya saja, dari sisi kontennya itu sudah mengatakan ini bukan buatan manusia. Itu mesti ada mendapatkan sesuatu, yaitu dari Sang Yang, kalau orang Sang Maha Kuasa atau Sang Yang Widiwasa, atau kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya Tuhan yang memberikan. Nah, kemudian apakah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminjam bahasa manusia, yaitu bahasa Arab? Ya, betul. Ya, karena apa? Karena Nabi Muhammad itu hidup di suku-suku Arab, di bangsa Arab, ya tentu bahasanya yang bisa dipahami bilisani qaumin, ya kan, dengan lisan kaumnya kan yang Nabi Muhammad SAW. Nabi juga kan ada klaim bahwa bahasa Al-Quran itu lebih canggih, lebih rumit daripada bahasa Arab itu sendiri. Bahkan Al-Quran menantang orang-orang Arab yang penyair pada saat itu, kalau memang menganggap ini dari Nabi Muhammad bukan dari Tuhan, bikinlah seperti itu. Iya, betul. Nah, Prof, tapi kita
masih jarang sekali mendapatkan deskripsi. Bagaimana sih sebenarnya perbedaan antara bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab itu sendiri? Bahasa Al-Quran itu bahasa yang memiliki kesusastraan yang sangat tinggi. Mulai dari pilihan katanya, ya, sampai dengan susunan strukturnya itu sangat rapi. Itu diakui oleh para ulama, ahli-ahli balaghah, ahli-ahli sastra Arab. Ya. Iya. Dan setiap kali disebutkan lafal ini, itu mesti ada kedalaman maksud ya, ada maksud tertentu. Mengapa pemakaian lafal A atau lafal B kayak begitu. Iya. Jadi sangat rapi, sangat sastra banget, sastrawi banget. Nah itu sehingga orang-orang Arab waktu itu, para penyair, itu sempat mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang penyair. Karena memang ayat suci kaya syair. Tetapi tidak juga syair banget. Ada nasarnya juga, ada prosanya juga. Jadi kalau mereka mengatakan innama anta syair misalnya ya. Ya Muhammad innama anta syair atau apa namanya? Tapi ketika dicek loh kok tidak seperti syair banget. Jadi gabungan antara syair dengan prosa dalam satu genre ya, dalam satu bentuk bahasa. Nah, ini yang membuat orang terkagum-kagum, para penyair sendiri. Meskipun mereka awalnya begitu, tapi mereka sebenarnya ya, saya yakin itu punya rasa bahwa ini beda dengan syair yang saya buat. Karena ada sisi prosanya. Tapi kalau sisi kan ada endingnya setiap ayat kan sama semua kayak syair ya. Tetapi dalam waktu yang bersamaan itu juga tidak sepenuhnya syair. Jadi luar biasa ini dari sisi sastrawinya dulu ya, dari sisi sastrawinya. Nah, maka akhirnya kemudian ya kalau memang tetap saja tidak percaya, seperti tadi ditantang, andai kan kalian tidak percaya, maka silakan fa'tu bisuratim mim mithli, kan gitu ya. Datangkan satu surat yang semisal Al-Qur'an itu, sebenarnya sebagian mananya hanya begitu. Nah, tapi jangan minta bantuan sama Tuhan loh ya, sama kira-kira gitu. Itu ditantang begitu. Dan ada yang mencoba ya. Dan ada yang mencoba. Tapi justru kemudian ditertawain oleh orang. Ditertawakan hasilnya. Ya. Prof, mengenai tafsir itu sendiri, Prof. Siapa dengan kompetensi apa yang berhak kemudian menafsirkan Al-Quran? Ya, begini. Kalau kita dilihat di dalam ulumul Quran, itu memang syaratnya sangat berat. Sangat berat. Tapi kalau saya memandang itu terlalu idealis. Misalnya harus menguasai bahasa Arab, harus menguasai hadits, itu iya. Tetapi bagi saya begini saja, Bib. Orang yang mau menafsirkan Al-Quran memang satu harus menguasai bahasa Arab atau mau mengecek poin-poin bahasa Arab mana yang harus saya gelutin, yang harus saya cek nanti ketika menafsirkan. Jadi seseorang misalnya Habib mau menafsirkan Al-Quran. Ini tidak harus menguasai bahasa Arab 100% tidak. Tapi kunci-kuncinya sudah mengerti. Nahwunya, ilmu nahwu bisa, ilmu shorof bisa, misalnya kan begitu, balaghah bisa, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya qawaid lughawiyahnya misalnya ya. Nah ini tidak harus hafal, Habib tidak harus hafal semuanya dulu. Tetapi Habib mungkin sudah menguasai poin itu, tetapi dalam waktu yang bersamaan mungkin ada poin-poin tertentu yang saya harus ngecek nanti ketika saya mencoba menyusun tafsir atau melakukan penafsiran itu tadi. Ya, kan begitu ya? Misalnya kita menghadapi ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un misalnya. Tuhan itu tidak seperti apa-apa, ya kan, tidak seperti siapapun, tidak seperti apa, tidak ada yang menyamai itu. Habib akan ngecek ini kok ada K, kan
bahasa Indonesia kan seperti, tapi juga misal ada kok Seperti double juga. begini, ada seperti juga. Ini ada apa sih? Kan begitu ya. Jenengan Habib ngecek di teori. Meskipun waktu itu belum, "Oh, ini saya belum mengerti deh itu." Iya. Nah, tapi Habib berusaha semaksimal mungkin, kita berusaha semaksimal menyelami, coba buka lagi anunya, apa sih teorinya seperti apa di balaghah kayak gitu. Jadi intinya begini, Beb. Intinya bahwa memang apa namanya ketika kita mau memahami Al-Qur'an dengan baik, itu harus mengerti bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, atau punya kesempatan untuk nanti mendalaminya ketika melakukan proses penafsiran. Tidak harus hafal semuanya. Hadis juga begitu. Tidak kalau bagi saya ya, kalau di ulumul Quran memang harus hadis mengenal sekian hadis dan seterusnya misalnya ya. Tidak harus hafal, tetapi nih kita yang mau menafsirkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kemudian kita ngecek, oh jangan-jangan kasus ini tuh ada hadisnya, baru ngecek belakangan boleh. Kalau sudah hafal Iya. bagus, Iya. kalau sudah hafal itu bagus. Tapi tidak serta-merta saat itu tuh harus semuanya Iya. hafal. Nah, ilmu-ilmu yang lain juga begitu juga ilmu kan disyaratkan juga mengetahui sirah nabawiyah. Iya. Sejarah Nabi, perjalanan dakwahnya Nabi, perjalanan hidupnya Nabi. Ya nanti dicek ketika ada ayat ini itu nanti dicek ini kaitannya dengan sejarah Nabi Muhammad ini yang mananya. Tuh, tidak harus hafal dulu, Iya. Bil. Iya. Jadi jangan menunggu nanti. Iya. Cuma kita punya kesadaran begini, saya akan melacak berbagai macam yang dibutuhkan ketika saya mencoba memahami ayat suci Al-Qur'an. Nah, Apapun, ya kan gitu. Prof, kan kalau dulu penafsir Al-Qur'an itu identik seorang ulama. Ya. Seorang ulama ya, dengan keilmuan kebahasaan, sejarah, Ya. hadis, dan lain sebagainya. Ya. Apakah di zaman ini dengan tantangan yang begitu luas dan klaim Al-Qur'an sebagai rahmat bagi semesta, Ya. penafsiran Al-Qur'an itu seharusnya dilakukan oleh tim? Karena Al-Qur'an itu tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang sifatnya keagamaan, tapi juga bicara Ya. hal-hal yang sifatnya ilmu alam Ya. dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kemudian kompetensi untuk menafsirkan Al-Qur'an itu tidak hanya seorang ulama yang Ya. melakukannya, tapi tim. Ketika ayatnya berbicara tentang biologi ya, melibatkan profesor-profesor di bidang biologi. Ya, itu bagus kalau bisa dilakukan kayak begitu, ya. Bisa kita lakukan bersama-sama, tergantung ayatnya tentunya, Bib ya. Iya. Kalau misalnya ayat ini ada hubungannya dengan planet, misalnya astronomi, kan begitu ya? Iya. Hanya untuk melengkapi nantinya, hanya untuk melengkapi informasi, memberikan penjelasan. Sebenarnya ayat ini kemungkinannya itu hubungannya dengan apa. Nah, jadi bisa membuat tim semacam itu dengan ahli biologi, dengan astronomi, ahli mungkin juga ahli tentang pertanian, kalau memang ada kaitannya dengan itu dan seterusnya. Tetapi begini, Beb, ya, yang perlu kita garis bawahi itu adalah bahwa Al-Quran itu hidayah. Kitabul hidayah, kitab petunjuk. Petunjuk kita, petunjuk apakah itu petunjuk untuk membentuk perilaku manusia supaya menjadi orang yang berakhlakul karimah, ya innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, ya. Itu yang paling penting sebenarnya, memberikan arahan kepada umat manusia dan juga jin, ya kan gitu ya, untuk berperilaku, karena memang juga ada jin yang muslim juga ya kan. Nah, itu berperilaku beradab gitu, beretika kayak begitu. Nah, dengan berbagai macam aspeknya. Oke. Ini yang paling penting nih, Bib. Yang paling penting itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, pembentukan karakter. Ini yang paling penting nih. Apakah itu karakter relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, ya kan? Maupun relasinya dengan sesama manusia supaya baik, supaya bersatu, harmonis, tidak saling menghina, tidak saling mencemooh, misalnya ya, Habib ya. Saya bergaul harus menghormati Habib, Habib juga sama dan seterusnya kayak gitu.
bagaimana berperilaku dengan Allah, bagaimana berperilaku baik dengan sesama manusia, dan bagaimana perilaku baik dengan alam semesta, bagaimana Iya. dengan pohon-pohonan, jangan ditebang semuanya, Iya. nanti mengakibatkan banjir, kayak begitu Iya. tuh ya kan, dan seterusnya, dan juga apa namanya, tentunya juga relasi dengan negara ya, dengan negara tempat kita hidup misalnya kan itu. Ini semua Al-Quran itu memberikan petunjuknya supaya orang-orang itu Mhm. kemudian hidup secara damai kan Iya. gitu dengan siapapun, secara harmonis dengan siapapun kayak begitu, Bib. Kalau kita mau apa namanya detail di situ Iya. gitu. Prof, Mm-mm. eee, pada saat ISIS, melakukan teror di mana-mana, Mm-mm. Mm-mm. mereka juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Mm-mm. Ya, sebagai legitimasi atas tindak teror yang ya, dilakukannya. betul. Kemudian ketika kita membaca penafsiran-penafsiran Al-Quran, Iya, iya, iya. juga ada banyak sekali Mm-mm. penafsiran-penafsiran yang Iya. bahkan satu dengan yang lainnya bukan hanya berbeda, Mm-mm. tapi saling mengkritisi. Iya, iya, betul. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam Hmm, memilih tafsir iya, iya, iya. yang menurut kita tepat untuk dipercaya tentang Ini Al-Quran itu pertanyaan sendiri? bagus nih, Beb. Ah, Kuncinya begini, Beb. Ambil model penafsiran yang mencerminkan rahmatan lil alamin. oke. Itu kuncinya. Jadi kalau penafsiran itu kemudian mengisyaratkan bentuk kasih sayang kepada sesama manusia dan kepada lingkungan, maka itu yang diambil. Hmm. Kan orang bisa menafsirkan macam-macam ya. Iya. Nah, karena ada pertanyaan ini, sebenarnya ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran sendiri. Iya. Di Ali Imran ayat 7 tadi. Sebagian umat Islam, Hmm. ya, karena situ menyebut ISIS Hmm. dan seterusnya tadi itu ya, Iya. teroris, gerakan-gerakan teroris. Ini sudah sejak awal Quran sudah mewanti-wanti, Bib. Hmm. Jangan sampai terjadi itu. Iya. Coba perhatikan penggalan di Al-Imran ayat 7 tuh. Hmm. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, Hmm. kesesatan berarti ini mengarah ke yang non rahmatan lil alamin, Iya. yang anti rahmatan lil alamin. Hmm. Tafsiran saya ya, Hmm. zaigun itu kesesatan yang tidak mau merenungi bahwa itu sebagai rahmatan lil alamin. Anunya ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, fayattabi'una ma tasyabah, mengikuti ayat mutasyabihat dengan model pemahaman yang tidak teliti, yang tidak hati-hati, hanya memperhatikan bahasanya semata tanpa memperhatikan konteks sejarah dan seterusnya. Ibtigha'al fitnati, dalam rangka mencari fitnah. Fitnah itu kekacauan lah gampangannya begitu. Dengan membawa-bawa Iya, dengan Al-Quran. membawa ayat suci. Itu sudah sejak awal Quran Iya. itu mewanti-wanti, mesti ada yang begini nih. Iya. Nah, makanya definisi awal tadi ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas itu ayat yang nampaknya bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Yang ini harus ditafsirkan secara teliti dan secara hati-hati. Nah, saya mengusulkan nih, Beb. Saya mengusulkan kepada halayak, kepada saudara-saudara kita yang concern dalam bidang kajian Quran itu pendekatan makna kum maghza. Apa itu, Pak? Makna kum maghza, makna ini bahasa Arab ya, Bibi, Iya. kan? Maghza itu bahasa Arab juga, kumnya bahasa Latin. Ini saya sebelum ke definisi ya, ini satu pendekatan yang diambilkan dari literatur keislaman, ulumul Quran, baik yang klasik sampai dengan modern, gampangannya begitu ya, sampai dengan kontemporer, pemikir-pemikir muslim dan seterusnya digabung jadi satu. Tapi ada inspirasi juga kum. Kum ini bahasa Latin yang artinya bersamaan. Ya, mengapa saya pakai bahasa Latin ini? Untuk mengatakan bahwa ini ada inspirasi teori penafsiran yang ada di Barat juga.
yang biasa kita sebut hermeneutika. Hermeneutika. Tetapi hanya kecil aja, Kum. Ada Oke. inspirasi dari situ. Nanti akan bisa kita detailkan. Tetapi begini, definisinya makna kumbangsa itu adalah satu pendekatan di mana seseorang mufasir atau orang yang ingin mencoba menafsirkan, memahami Al-Quran itu dengan pendekatan ini ya. Jadi pendekatan yang dengan pendekatan ini seseorang menggali 3 hal, Bib. Yang pertama adalah al-makna at-tarikhi. Makna historis dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Satu, nanti bisa diterangkan. Yang kedua, al-maghza at-tarikhi. Maksud utama dari ayat itu. Secara historis, waktu zaman Nabi maksudnya. Historis itu ya waktu zaman Nabi, para sahabatnya. Dan yang ketiga, nanti yang kami sebut sebagai al-maghza al-mutaharrik al-mu'asir. Maksud utama ayat itu yang dinamis, mu'asir, kontemporer. Ya kan, Bibi, ya kan begitu ya. Habib pasti bahasa Arabnya jauh lebih daripada saya. Nah, tapi intinya menggali 3 hal itu tadi. Nah, ini makna historis, makna historis dulu nih, Bibi, ya. Makna historis, makna yang mungkin dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat itu, ayat tertentu kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Atau ayat yang difahami oleh Nabi sebagai audiens pertamanya ya, Nabi dan para sahabatnya. Jadi itu makna historis. Nah, ketika seseorang menggali makna historis, ini harus menguasai bahasa Arab. Tadi yang saya di awal sudah saya sebutkan itu. Jadi harus belajar nahwu, harus belajar sorof, harus belajar mana dan seterusnya. Sebagai contoh nih, Pip, kaitannya dengan bahasa ya. Ayat pertama perang, udzina ya. Di dalam ilmu nahwu itu kan mabni majhul. Iya, mabni majhul itu ya ada naibul objek penderitanya yang menjadi subjek ya. Perang diizinkan, kan begitu ya? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak ungkapannya adzinallah? Ya, kalau ditanya nih, siapa yang mengizinkan Nabi Muhammad untuk bersiap diri untuk kalau ada serangan-serangan, kan begitu ya? Siapa yang mengizinkan? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kenapa lafal Allah tidak sebutkan? Tapi yang disebut pakai kalimat pasif. Telah diizinkan. Telah diizinkan berbilang itu. Siapa yang mengizinkan? Mesti jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya nih dalam analisa bahasa nih, kenapa pakainya kalimat pasif bukan kalimat aktif? Di dalam bahasa Arab saya cek kan kemungkinannya satu, ketika kalimat pasif, kemungkinannya pelakunya tidak diketahui. Ini tidak mungkin, wong Allah ini ketahui, yang mengizinkan ya Allah, ya kan gitu. Yang kedua, kalau disebutkan itu tidak pantas. Karena kaitannya dengan perang. Nah, Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kalau mengizinkan berperang berarti mengizinkan membunuh. Meskipun ini tuh legal nantinya ya, tetapi ini tuh Allah memberikan isyarat bahasa. Sengaja lafal Allah tidak disebutkan untuk menunjukkan bahwa perang itu harus dihindari. Kalau bisa, jangan sampai berperang. Tapi kalau ini tidak bisa lagi dilakukan dengan cara negosiasi dan macam-macam, ya sudah terpaksa. Kan begitu ya? Nah, jadi kalimat pasif di sini itu untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya Allah tidak suka orang berperang. Gitu. Sama kayak At-Taubah dibaca tanpa bismillah ya, Prof. Nah, misalnya begitu. Karena di dalamnya itu. Di awal ayat Taubah itu betul. Nah, untuk menunjukkan begitu loh bahwa bahwa tidak suka sebenarnya. Nah, kan gitu. Prof, saya juga ingin mengkonfirmasi karena tertarik sekali dengan hermeneutika. Hermeneutika kan teori kebahasaan yang datangnya dari filsafat barat, dan Prof. Sairon juga mempelajari hal itu. Sejauh mana ia boleh digunakan dalam tafsir Al-Quran? Karena mungkin banyak orang yang menganggap bahwa itu bukan bagian dari keilmuan Al-Quran yang tidak seharusnya digunakan untuk menafsir Al-Quran. Ya, begini. Nih, pendapat saya, Bib, ya. Ilmu Allah
itu ada di mana-mana. Ini dulu yang harus harus dipegang nih. Iya. Ilmu Allah itu ada di negara-negara Arab, ada di negara Indonesia, ada di negara Barat, ada di negara manapun. Ilmu Allah itu disebar di mana-mana. Jadi kebenaran itu ada di mana-mana nih. Ya. Mau di barat, mau di timur, mau di mana-mana, itu ada kebenaran Allah, ada ilmu Allah yang diturunkan di situ. Oke. Jadi kita bisa menggunakan ilmu apapun, ya dari manapun, asalkan itu positif dan cocok dengan Al-Quran, dengan hakikat Quran itu sebagai wahyu. Yeah. Jadi meskipun saya menggunakan sebagian inspirasinya dari hermeneutika Barat, tetapi saya masih beriman itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai yang contoh nih, teori hermeneutika ya. Yeah. Nanti kita kembali lagi ke makna kumbangsa sebagai pendekatan yang saya cetuskan ketika saya menjadi profesor dalam bidang ilmu tafsir ya. Contohnya nih, Hans Georg Gadamer dulu. Hans Georg Gadamer punya pandangan begini, Bib. Seseorang ketika menafsirkan itu harus menggabungkan dua horizon, dua wawasan. Horizon teks yang ditafsirkan dan horizon mufassir. Tuh. Oke. Ini tuh harus digabung menjadi satu. Teks punya wawasan, punya dunianya sendiri. Mufassir punya dunianya sendiri. Nah, dalam proses penafsiran gabung jadi satu. Nih, mengapa teori ini bagi saya dalam bahasa Inggrisnya fusion of horizons. Dalam bahasa Jermannya Horizont-Verschmelzung. Gabungan dua horizon ini. Horizon Qur'annya, kalau kita terapkan dalam Al-Quran ya, itu kita perhatikan. Ini pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Arabnya kapan? Abad ke-7 Masehi kurang lebihnya, atau 1 Hijriah, kan begitu ya? Ini harus kita pahami loh ya. Ini punya horizonnya sendiri, ada konteksnya sendiri dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian ini memberikan inspirasi kepada saya untuk memahami ayat suci Al-Qur'an itu kita harus memiliki bahasa Arab abad itu. Lalu kemudian konteks berarti sabab nuzulnya baik mikro maupun makronya, konteks sejarahnya harus perhatikan. Itu horizon teks semua tuh. Yeah. Meskipun yang ulama dulu, ulama kita Muslim itu juga melakukan itu, ya kan? Nah, tapi poinnya Hans Georg Gadamer menggabungkan dua horizon. Horizon teksnya jangan dilupakan, tetapi horizon mufassir juga digunakan di situ. Gabung dalam proses penafsiran. Nah, kita di masa sekarang misalnya kan punya sendiri, punya pengalaman hidupnya, punya wealth anschauungnya atau world view-nya, pandangan tentang dunianya saat ini dan macam-macam. Itu gabung jadi satu dalam proses penafsiran. Makanya kemudian di dalam pendekatan saya ini tuh menyatu dengan dalam proses penafsiran yang disebut dengan pendekatan makna kumbangsa. Tadi tuh makna kumbangsa itu saya menggali al-makna at-tarikhi, ya kan? Dan juga al-magza at-tarikhi. Tadi ada historisnya kan? Ya. Itu maksudnya supaya horizon Quran masih tetap ada di situ, diperhatikan. Nah, tapi dalam waktu yang bersamaan ada al-magza, al-mutaharik, al-ma'asir. Arti penting ayat suci Al-Quran untuk kita sekarang ini disesuaikan dengan kondisi pola pikir dan seterusnya. Tapi begini, Bib, sebagai contoh nih, ini yang paling penting sebenarnya di teori yang pendekatan makna kumbangsa itu adalah magza ini, Bib. Magza ini jarang sekali orang menerangkannya atau menggalinya. Contoh nih, Beb ya. Magza waktu zaman Nabi. Magza, arti pentingnya ayat ini. Ini sebelum ke contoh, itu bisa saja berbentuk maqasidus syariah. Ya.
Maqasidus syariah bisa hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nafas dan seterusnya ya. Iya. Sampai dengan hifdzul bi'ah kalau sama sekarang. Iya. Bisa saja lessons learned, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu. Tidak masuk dalam kategori maqasidus syariah, tetapi ibroh, pelajaran baik yang bisa kita ambil dari ayat suci Al-Quran. Iya. Dan yang ketiga adalah norma-norma etika. Kemungkinannya itu 3 nih, magza ini. Nah, magza itu bisa saja eksplisit disebutkan dalam Al-Quran, bisa saja tidak. Nah, tugas kita kalau tidak disebutkan secara eksplisit. Contohnya nih, Beb. Nah, nih. Ayat yang sering salah digunakan oleh orang. Menurut Pak Seron ya, menurut saya ya. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya kan? Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani kepadamu Muhammad. Hatta tattabi'a millatahum, ya, sampai sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ini sering sekali digunakan oleh orang tertentu atau sebagian sebagian penceramah mungkin ya yang menurut saya kurang hati-hati. Ingin mengatakan jangan bergaul dengan non-muslim. Karena mereka tidak akan rela kepadamu, kepada kita, kecuali kita mengikuti agama mereka. Kan ini sering begitu. Menurut saya ini terlalu terburu-buru mengatakannya. Tidak melakukan penelitian awal atau tidak penelitian yang mendalam ya. Ayat ini tuh, kalau kita mendekati dengan pendekatan makna kumagza ya, itu memiliki maksud utama. Nih, ini ayat itu terkait dengan dalam konteks sejarahnya nih ya, perjalanan dakwahnya Nabi. Seseorang kalau berdakwah nih, singkat kata saja, itu kemungkinan pertama kan diterima dakwahnya, Bib. Iya. Diterima. Yang kedua, ditolak. Tetapi yang menolak itu diem aja. Nggak bereaksi, nggak apa, pokoknya gitu ya. Sampai detik ini loh, sampai detik ini kan. Yang ketiga, menolak, menantang. Menolak dan menantang. Kan 3 kemungkinan waktu Nabi berdakwah itu. Yang beriman misalnya Siti Khadijah, lalu ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Umar bin Khattab agak belakangan, pun Ali bin Abi Thalib, ya misalnya dan ini kan langsung menerima nih. Atau di kalangan Yahudi adanya misalnya Ka'bul Akhbar, ya itu kan masuk Islam. Abdullah bin Salam juga ya kan. Oke. Nah, ada yang kedua itu menolak, tetapi ya nggak menantang, udah gitu aja. Yang ketiga ini itu menolak dan menantang, ngancam atau mau memusuhi dan macam-macamnya ya. Ayat walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum itu sedang bercerita tentang realita yang ketiga, menolak dan menantang. Udah Muhammad ngapain kamu itu mengatakan begini begitu, udahlah nggak usah susah-susah, ngikut saya saja gitu, kira-kira gitu loh ya kan, ngikut kami saja Yahudi atau Nasrani misalkan gitu ya. Nah jadi ini itu kelompok yang ketiga, magzanya apa, Bib? Pelajaran yang harus atau yang sedang ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad apa? Yang pertama kesadaran, Bib. Kesadaran bahwa tugas Nabi Muhammad itu hanya berdakwah. Innama 'alaikal balagh, ditegaskan di ayat yang lain. Bukan memberikan hidayah, bukan memberikan apa. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu sukai, yang disukai dan dikehendaki, kan gitu ya. Nah, jadi ini lagi menanamkan. Jadi ini tuh tentang kisah perjalanan hidupnya Nabi Muhammad. Sendirinya Nabi Muhammad sendiri diajarin oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah satu kesadaran itu bahwa tugas Nabi Muhammad adalah berdakwah. Yang menghidayahkan, yang memberikan hidayah cuma Allah satu ya. Yang kedua, ketika ada penolakan sabar. Jadi ini kesadaran, yang kedua kesabaran. Muhammad kalau dihina oleh orang itu jangan emosi.
Kalau dicemooh oleh orang yang didakwahi, jangan emosi, santai saja. Ini loh pelajarannya nih. Ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak. Jadi kesadaran, kesabaran, lalu yang ketiga, seorang yang berdakwah itu harus selalu mempersiapkan argumentasi. Bib. Simbolnya apa, Bib, dalam ayat itu? Qul, katakanlah Muhammad, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya hidayah Allah yang itu, yang sesungguhnya hidayah itu argumentasi itu. Ketika orang lain mengatakan udahlah nggak usah susah-susah, ngikut kami saja, kan gitu ya. Baik, ini hanya satu bentuk bahwa contoh bahwa seorang yang berdakwah itu harus mempersiapkan argumentasi kuat, bertahap. Al-Quran juga kan begitu ya kan modelnya ya. Jadi kesadaran, kesabaran, kesiapan untuk menyusun argumentasi ketika menyampaikan sesuatu. Yang keempat, komitmen, committed to the truth. Komitmen terhadap yang diyakini kebenarannya. Makanya kemudian tegas, wala ini taba'da ahwa'ahum. Muhammad, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, jangan harap kamu dapat bantuan dari saya loh, dari Allah kan. Nah, jadi ini tuh magza nih, Bib, yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tugasnya para mufassir. Nah, magza yang keempat waktu untuk Nabi itu namanya al-magza at-tarikhi. Magza historis, arti penting historis. Kita zaman sekarang tinggal menerjemahkan 4 poin saja atau lebih tadi yang baik-baik tadi, itu untuk konteks kekinian. Dosen harus selalu menyusun argumentasi, harus sabar, harus punya kesadaran, dan tadi tuh ya kan, misalnya, atau dai ya kayak begitu. Nah, Prof. Sairon ini kan juga adalah Dewan Ahli di ISNU, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Iya, betul. Nah, salah satu hal yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Nahdlatul Ulama adalah kehadiran sarjana. Betul. Karena biasanya konon doktor itu bertaburan di Muhammadiyah. Sedangkan kalau di NU itu bukan minim cendekiawan, banyak sekali cendekiawan, tapi biasanya bukan jalur kesarjanaan, tapi jalur kepesantrenan. Mereka punya banyak mufasir seperti Gus Baha dan lain sebagainya, yang lahir dari tradisi pesantren non formal, bukan dari tradisi kesarjanaan. Betul. Bagaimana sebagai Dewan Ahli di ISNU, Prof. Sairon melihat ini? Ya, pertama sebelum menjawab pertanyaan itu, saya sangat senang sekali ISNU punya program yang semacam ini, Bib. Jadi menghadirkan para pakar untuk berbicara bidangnya masing-masing ya. Ini selamat untuk ISNU, selamat untuk Ketua Umum Prof. Kamarudin Amin, dan juga sekjennya ya, umumnya ini Mas Wardi tadi yang dan juga kawan-kawan yang ada di ISNU, yang sebenarnya saya juga Dewan Ahlinya ya. Itu membuat program yang semacam ini sangat luar biasa nih, Bib. Ini harus diteruskan terus di masa-masa yang akan datang satu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan betul itu, Bib ya. Begini, Bib. Jadi semuanya itu dibutuhkan. Bahasanya begitu. Di NU, di ISNU wabil khusus, yaitu di NU ya, pada umumnya itu dibutuhkan orang-orang, para kiai yang menggeluti keislaman yang mendalam tadi itu ya, mulai dari ilmu alatnya sampai Islamic Studies-nya ataukah dirasat Islamiyahnya di pesantren itu masih kita perlukan itu, karena memang kuat banget ilmu yang dimiliki oleh para kiai, para ibu nyai yang ada di pesantren itu. Ini kita tetap memerlukan. Tetapi dalam waktu yang bersamaan itu perlu sarjana-sarjana juga. Yang dididik dalam kesarjanaan, dalam berpikir mendalam. Bukan berarti para kiai tidak mendalam, bukan ya. Maksudnya ada pemikiran begini, semacam ini kan dinamika sosial kan terus berkembang, ilmu pengetahuan juga terus berkembang nih. Nah, maka perlu orang-orang yang melakukan quote and quote ijtihad baru. Ijtihad baru nanti bersama-sama dengan para kiai, kebersamaan antara kiai dan para sarjana itu.
Nah, para sarjananya kan macam-macam nih ilmunya. Iya. Bisa saja ilmu keislaman, bisa Iya. saja yang di NU ya, Iya. ada juga ilmu biologi Iya. dan seterusnya dan seterusnya. Untuk membicarakan nanti masa depan. Umat masa depan seperti apa, ya kan? Lalu ada fikih baru tidak nih? Jawabannya mesti ada, mesti iya. Sebagai contoh, Bib, kalau besok 20 tahun yang akan datang ada robotisasi, Bib. Iya. Misalnya nih, sebagai contoh kecil saja. Iya. Ada robotisasi, penjual di warung bisa saja robot yang Iya. Nah, Sekarang sudah mulai kan, sudah beberapa mulai. minuman itu kan kita belinya ke mesin. Betul, lebih ke mesin, nah, besok itu bentuknya orang Iya. berjalan kayak orang robot dan itu melayani di warung. Sekarang pertanyaan fikihnya, akad jual belinya sah atau tidak? Nah, kan itu di kitab kuningnya kan belum ada, B. Atau mungkin saya mungkin di dalam kitab ada fiqhun iftiradiyun ya. Ke depan yang mengandai-andai gitu. Ada banyak. Sebenarnya tradisi itu sudah dilakukan oleh para ulama. Sudah. Seandainya begini-begini, maka bagaimana begini-begini kan begitu ya? Seandainya padahal belum realita itu belum ada. Itu luar biasa di fikih itu. Tapi kan kaitannya dengan robotisasi kan belum ada. Nah, sekarang pertanyaannya akad jual belinya karena dia itu robot yang melayani sah atau tidak. Nah, ini kan perlu istihad. Nah, ini duduklah para kiai, ibu nyai dari pesantren, ya kan? Ahli-ahlinya, kemudian dengan sarjana-sarjana untuk mikir itu gimana nih? Dan itu perlu ditulis, Bibi ya. Tidak sekedar ngomong sebenarnya ya, perlu ditulis. Ini boleh tidak sah. Alasannya begini, ini di Bahtul Masail lah, kalau di NU ya kayak begitu. Sebenarnya sama kayak yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Sahiron soal hifdul bi'ah. Menjaga lingkungan hidup, itu kan belakangan masuk sebagai maqasidus syariah karena tantangan lingkungan hidup yang semakin besar karena krisis iklim, pembakaran liar dan lain sebagainya. Terima kasih Prof. Sahiron atas waktunya. Makasih juga Habib, luar biasa pertanyaannya, sangat detail, menukik sehingga kita kemudian menjadi bersemangat. Bersemangat.